Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Ramu. Kali ini Mas Ramu akan bercerita tentang pendakian Gunung Adong via Kutusan. Udah nyampe 4 jalan kaki ya. Ini jalan kaki dari base camp ke puncak. Ini gambar Gunung Adong dan beberapa jalurnya. Yang ungu ini jalur sawit, yang hijau jalur pendem, Kutusan yang biru. Titik temu jalur Kutusan dan sawit itu di makam pertigaan. Ada 3 puncak di Andong: puncak makam, puncak Andong, dan puncak alap-alap. Gambar 3 dimensi kurang lebih seperti ini. Untuk animasi 3 dimensinya kurang lebih seperti ini. Mulai dari dusun Kutusan, kita naik jalur Kutusan ini jalur mati ya, tapi masih ada base campnya sih. Tinggal laporan ke bapak yang punya base camp. Jadi kalau ada apa-apa ada laporannya. Jadi jalur Kutusan ini nggak ada bos. Jalur ini dipakai rutin setahun sekali untuk trail run. Dan kebetulan ini minggu depan ada trail run Mestastila, dan warga dusun ini dikerahkan untuk membersihkan jalur Kutusan. Ini kalau dilihat dari animasi 3D-nya, kita jalannya itu full di punggungan ya. Tapi kalau di video real nggak terlalu nampak sih, soalnya kan ilalangnya agak tinggi. Walaupun di beberapa bagian tetap nampak kalau kita berjalan di punggungan. Kita istirahat cukup lama di Watu, apa itu namanya, pokoknya ada batu besar itu. Kita tetap istirahat lama di situ, kemudian lanjut jalan lagi sampai ke puncak makam. Nah, ini di sini kita berhentinya cukup lama ini. Kita lanjut naik lagi dari Watu ini sampai puncak makam, tanjaknya lumayan. Terus dari makam kita naik lagi sampai di Warung. Kali ini Mas Ramu nggak nyampe puncak Andong karena udah sering ke situ. Jadi kalau mau lihat video Mas Ramu sampai Andong bisa lihat di video playlist Gunung Andong yang via sawit sama via pendem ya. Ini kita mulai jalan kaki, kita berdua. Mas Ramu memang lebih sering mendaki berdua karena lebih bisa dikondisikan dengan Bang Ismail ya. Kali ini Mas Ramu menggunakan sepatu bot, AP bot, karena mikirnya ini jalur mati atau jalur yang udah sepi. Jadi kemungkinan jalurnya berasak-berasak. Demi keamanan pilih sepatu bot. Ini kita cek peta dulu. Ada di pertigaan dan Mas Ramu bingung ini mau ke kanan atau lurus. Soalnya kalau pas observasi itu lurus, tapi lebih baik memastikan menggunakan peta daripada kebelasak.
Setelah dicek akhirnya ternyata petanya ke arah sini. Kalau basecamp itu lurus ke bawah sana ya, ke atas sana nanti basecampnya ada di Pengkolan. Tapi ini kita ngikuti sejak trail run lewatnya sini. Jalannya masih cor ini, jalan desa ya, jalan dusun. Tanjakannya masih manusiawi. Jadi secara administratif dusun Kutusan ini ada di Desa Tirto, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Kasih intro saja, nanti kalau ada POV kita sampaikan. Kita cek peta lagi antara ke kanan ke kiri atau masuk jalan tanah. Ternyata kita disuruh ke kanan. Ini Mas Ramu jalan sambil nunduk lihat HP atau lihat peta, jadi nggak memperhatikan kalau ternyata tadi di sudut tadi ada bendera merah putih penunjuk jalan. Ini ada lagi, cuman Mas Ramu nggak ngeh itu. Masih berjalan. Nah, setelah sampai sini kan jalannya tinggal satu, jadi agak nggak terlalu membingungkan. Kalau di daerah dusun tadi memang agak membingungkan. Kita cepatkan videonya ya, biar nanti kalau ada POV yang baru videonya dinormalkan lagi.
Ini Bang Ismail tak suruh duluan biar dia masuk frame dan nggak hilang. Jadi kalau di belakang nanti Mas Remo nggak bisa memantau kondisi jalan, terus tahu-tahu Bang Ismail hilang jauh di belakang. Ini Bang Ismail tak suruh mengikuti bendera merah putih itu, soalnya kan beliau di depan, jadi harus paham jalan dulu. Kalau di belakang kan tinggal ngikuti Mas Ramo, cuman resikonya nggak kelihatan di frame dan resiko ketinggalan jauh. Lanjut di itu Bang Ismail video sepatu ini nyabruk Bang Ismail turun. Lanjut jadi itu tadi Bang Ismail kakinya cedera karena salah ngambil sepatu dia. Di sepatu yang buat mendaki ya diambil, dia malah ngambil sepatunya Mas Ramu yang buat ngantor, dan ternyata di bagian bagian tumit belakang itu sepatunya ada besi nongol gitu, dan kalau buat nanjak kan waktu itu kedorong belakang, akhirnya kena besinya dan tumitnya Bang Ismail luka tadi. Terus Mas Ramu tanya kalau turun gimana, masih berani dan masih aman, katanya aman. Jadi Bang Ismail nggak lanjut naik tapi lanjutnya turun. Kalau turun aman karena kakinya kan kedorong ke depan, jadi nggak kena besi, dan kebetulan juga itu belum terlalu jauh meninggalkan Dun. Jadi Bang Ismail turun kembali ke parkiran, Mas Ramu lanjut naik. Jadi Bang Ismail tidak ditinggal di tengah hutan ya, jadi karena masih bisa jalan, kalau turun masih aman lah kalau turun. Kembali ke parkiran di dusun atau di masjid. Ini kita lanjut jalan. Ini sekarang kita ada di kebun kopi. Kalau tadi kan setelah dusun itu masuk ke kebun apa, temannya Cemara itu apa, pinus ya, tadi kan kebun pinus, terus kebun pinusnya habis, sekarang ganti kebun kopi. Di sebelah kanan ini kebun kopi, kalau sebelah kiri ini kelihatannya Kaliandra ya. Kita naiknya masih lumayan. Jalurnya ini ternyata kata ibu-ibu petani tadi habis dibersihkan sama rombongan dari base camp Kutusan. Jadi dari pihak panitia Mesastila itu memberdayakan warga desa. Selain untuk water station di rumah penduduk, ada juga ini pembersihan jalur. Itu tanda benderanya merah putih ini baru, makanya Mas Ramu agak heran kenapa kok baru, padahal kan ini jalan dilewati jalur ini. Paling nanti kita di depan akan ketemu dengan rombongan yang bersih-bersih jalur juga.
Ini kita skip, kita ketemu pertigaan. Ini ke kanan ada jalur, nggak tahu kemana, kemungkinan sih ke dusun sebelah. Tuh, turun. Kita ambil yang ke kiri atau lurus. Kita lihat peta dulu untuk memastikan benar atau salahnya. Ini kita skip, sekarang kita masuk di kawasan rumput gajah atau suket gajah. Ini biasanya buat pakan ternak ya. Jadi tadi kan kita urutannya berarti dari kebun pinus atau hutan pinus lanjut ke kebun kopi, kemudian kebun kopi, habis ganti suket gajah. Biasanya suket gajah itu di bawah, malah ini kok di atas. Padahal kalau di atas ini lebih cocok ditanam kopi Arabica ya, yang mahal, atau teh itu. Ini gabungan antara suket gajah dan kaliandra, ini memang cocok buat pakan ternak. Ini pada banyak bekas babatan-babatan di jalur, ini berarti orang rombongan pembersih jalur sudah dekat di depan, karena selentingan tadi ada suara-suara gitu.
Ini di sini penggungannya kerasa, di sebelah kiri tampak jurang. Sebenarnya ini kanan kiri jurang, cuman yang lebih jelas di sebelah kiri karena ilalangnya rendah. Kalau yang sebelah kanan ini tanamannya agak tinggi-tinggi, jadi jurangnya nggak terlalu nampak. Ini kita nemu bendera lagi, bukan bendera sih, itu pita kayak polisland gitu, cuman banyak kayak polisland, cuman warnanya atau motifnya yang berbeda. Kalau polisland kan kuning oranye, kalau ini merah putih. Dari sini sudah terdengar ada suara rombongan orang di atas sana. Ini Mas Ramu mulai agak kelelahan ini. Bukan lelah sih, lebih tepatnya boring karena nggak ada temannya. Jadi ini Mas Ramu tektok tapi tetap bawa tas 8 liter karena isinya ini drone sama logistik kompor, ada P3K dan headlamp sama raincoat atau jas hujan. Jadi walaupun musim kemarau dan cuma sekedar tektok, bawaannya Mas Ramu ya standar seperti itu. Ini kita skip, kita udah ketemu rombongan bersih jalur. Ini kita ngobrol dulu sama bapaknya. Pulang bengi subuh nih bawa dan ini sekitar jam 4 sore besok itu ditemukan itu kasus pulau ya orang-orang Tadi motor saksi kejadian. Ini pas ditemukan itu pas saya yang hari yang rumput pun membusuk apa pun sebagian ya sekitar 1 mingguan. oh baru berarti. Namun juga tiang hari sing gadah lahan mriki kan nek kados mriki kados ditanam itu kecil ta Mas sing ngadap-ngadap mriki Baca nih kok. nggih tiang hari tinggi salah sampai kalau udah sukete terus wancur kayak omong Pak Bayan. Memang wilayah kembangan wilayah saking dari luar selama Ini sekitar umur pinten itu mayitnya nih pokok ini usia 25 ke atas 30 oh sekitar 20-an. yang ketemu ke tas kali mat up tok Oh tuh rasanya di toko lebar dulu ya. kalau itu kan sempat harus siap scam kan beli nek kados yen kula kan mau nih naik mulai dicerita itu kan biasa kan jenengan kan saya nggih legal itu dia asli dibuang itu mboten lewat mboten pendaki lah Base camp putusan itu sing teng peta niku nggih, Pak. Kula ningali kok sing kita wonten base camp niku. ngeten anggrione nggen kula Oh ini boleh jenengan. nggih
Pokoknya base camp itu yang gede. Tapi nek base camp iki kados nganu nggen kula niku jalur niku nek umpama ajeng ditutup boten saged Mas. Masalahe kan waune napa damel latihan tentara kan lewate nggen kula. Oh, Dadine Google Map tetep jalan. nggih wonten jalur ini. Nggih. Kula mau ya patokane niku terus kok wonten iki malah tambah cetha. Jenengan parkir Teng masjid niku. di masjid. Dalam masjid tak babas minggah pas ngene tikungan ngeten nak dilone belum dari base camp. Ya kula bingung parkire pundi lho. Masjid mau. Kalau kula ningali teng map niku lahan parkir sing ora diombo nggih teng masjid niku sing terakhir niku. Nggih. Nek kula nggih boleh. Baune kan nggen kula niku lahan kosong Mas. Ya nggen kula nggih damel parkir niku kudu damel parkir misale cukup base camp. Base camp ditutup, kula damel griya teng. Biasane nek kan parkire umpama gak ngono. Gak parkir pun gak ada. Luwih ombo kalih masjid niku luwih ombo malih. Kemudian khusus lapangan khusus dusun. Jadi kula tinggalin wonten lapangan niku, wonten lapangan teman. Pojok. Nggih pojok niku. Teng kota niku kula tinggalin wonten pojok. Cuman memang ya ragu-ragu kan mambah ngene. Kula kalih rencangin mentos ngono gitu. Walah, Mau kan piyambake pun munggah sekedap terus kakine niki napa sakit sanjang. Terus Mas munggah napa medun iki Mas Pak? Mumpung saya kurang adoh no. Medun iki Mas tinggal no. Ini kita sudah ngobrol dengan bapaknya ini yang punya base camp Kudusan. Ini kita lanjut jalan lagi. Rombongannya ada banyak di depan itu. Ini kita skip langsung ketemu rombongan pembersih jalur. Yo anake yo. Saya pamit Mas. Gigi ngas atas. Ngatos-atos nggih, Mas. Nggih, pamit Mas. Nggih. Mau nembe diresiki. Kamus. Perman pensiun ini. Oh Pak, oh Pak. Ini Pamit Mas. Mas. Saya pamit. Oh iya, ya.
Muncak Om. Nggih. Kok sendirian? Iya sendiri. Monggo Mas. Iya, monggo. Jadi ini tadi ceritanya Mas Ramo disuruh duluan sama bapaknya, soalnya kalau nunggu rombongan bersih jalur nanti malah kelamaan, soalnya kan mereka harus babat itu. Jadi Mas Ramo ini duluan, tapi kelihatannya di depan masih ada rombongannya mereka yang bersih di awal. Di rombongan belakang itu finishing ya, memperjelas kalau yang depan itu kan babatan awal gitu, istilahnya seperti itu. Dari sini tanjakannya semakin miring ya, tapi paling miring itu setelah Watu Kodok. Sendiri. Dari mana? Dari Semarang. Oh.
Ini kita skip, ini yang kanan ini watu kodoknya, watunya agak besar panjang gitu, bisa buat istirahat. Ini kita jalan di pinggirnya, naik lagi. Jadi ini rombongan bersih-bersih jalur tadi istirahat lama di sini bareng Mas Ramu. Tapi mereka jalan duluan setelah istirahat lama. Mereka jalan duluan, Mas Ramu menerbangkan drone. Karena cuacanya kan dari tadi berkabut. Ini Mas Ramu menunggu agak terbuka kabutnya. Nah, pas mereka jalan itu kabut baru terbuka. Ini Mas Ramu menerbangkan drone dan ini kabut tertutup lagi pas Mas Ramu jalan naik. Ini kondisinya kita berada di Bungkungan dan ini adalah tanjakan paling miring di antara jalur Kutusan ini, dari Watu Kodok sampai ke puncak makam. Elevasinya lumayan tinggi yang posisi di sini.
Ini di depan nampak sedikit atap dari kuburan rumah-rumahannya itu ya. Atau yang dikenal dengan makam Joko Pekik. Jadi Joko Pekik itu nama aslinya Fakih siapa gitu, Abdul Fakih kalau nggak salah ya, Kiai Abdul Fakih, terus ilat Jawa jadi Joko Pekik. Menurut sejarahnya Abdul Fakih ini termasuk penyebar agama Islam di wilayah sekitar sini, kemudian dimakamkan di situ. Tapi apakah itu beneran makam atau tidak, wallahu a'lam, karena kebiasaan orang-orang Jawa itu suka membikin makam kayak gitulah. Bahkan ternyata itu ada bisnis makam keramat, dimana makam itu kosong aslinya, kemudian dibikin makam supaya didatangi para peziarah. Mereka meminta-minta itu kan, berdoa di situ, sholat di situ, ibadah di situ, terus kemudian ya mereka sih alasannya memintanya kepada Allah atau Tuhan mereka, tapi melewat perantara itu. Padahal yang itu makam-makam kosong. Di berita itu malah viral sampai uangnya dikumpulkan dari kotak amal itu sampai berkarung-karung gitu. Gunung Andong sendiri ini namanya ada dua versi. Versi yang pertama karena bentuk puncaknya yang seperti punggung sapi, sehingga disebut Andong oleh warga sekitar sini. Versi yang lain, Andong itu nama daun yang biasa digunakan untuk ritual spiritual penduduk setempat. Yang benar yang mana tidak tahu, karena tidak ada catatan atau sumber primer tentang Gunung Andong ini ya. Tapi kalau dari misalkan dari pengamatan Mas Ramu, memang bentuknya Gunung Andong itu mirip andong atau mirip punggung sapi. Ini kita sekarang sudah berada di samping makam atau samping kuburan, jadi jalurnya dipelipirkan ke kanan ya. Kita ketemu pertigaan, terus kita ke kanan, dan itu ada gapura menuju makam. Nanti kita eksplor makamnya pas turun saja, kita upload di part berikutnya setelah ini. Ini ada pelang baru warna putih hijau, tulisannya apa nggak tahu. Nah, ini tulisannya makam Joko Pekik, padahal nama versi aslinya Abdul Fakih. Tapi apakah Abdul Fakih itu tokoh fiktif atau tokoh nyata ya nggak tahu juga. Di kiri itu ada bangunan putih-putih, itu bangunan toilet dan warung di toilet. Kita lurus saja menuju puncak Andong. Ini kameranya Mas Ramu natap-natap ini. Kita belusukan dulu. Ini cuaca sangat terik di hari Minggu ini, Minggu siang. Tapi alhamdulillah ini nggak hujan, soalnya tadi kan pas berangkat dari jalan itu nampaknya sini gelap karena kabut, entah cuman kabut saja atau bercampur dengan awan hujan, nggak tahu. Tapi sekarang posisi sangat terik ini udah zuhur lebih, mungkin ini sekitar jam 12-an atau lebih. Ke atas nyari warung buat makan. Ini Mas Ramu sudah keroncongan ini.
Tuh di sebuah pohon ada pendaki yang ngiyup. Kita sudah sampai pertigaan itu. Kalau ke kanan ke jalur sawit, kita lurus saja naik. Itu ada rombongan adik-adik, mungkin kuliahan atau anak-anak SMA, kurang paham. Kita salib dulu ibunya ini. Lihatnya ibu ini rombongan dengan bapak-bapak yang di depan Mas Ramu yang bawa balita, mungkin satu keluarga atau suami istri lah itu. Kan ada bapak-bapak menggendong balita. Di sini jalannya udah dibagi dua ya, ada pagernya, ini untuk naik sama untuk turun biar enggak crowded atau macet. Jadi lebih aman ini kalau modelnya seperti ini. Soalnya Andong itu kalau weekend penuh orangnya. Ini sebenarnya weekend juga, cuman kan ini udah siang, jadi banyak yang udah turun. Tinggal sisa-sisa pendaki ngecamp sama pendaki-pendaki tektok seperti Mas Ramu ini. Tuh di depan ada rombongan turun. Dan ini kelihatannya rombongan tektok juga. Jadi di Gunung Andong ini ada 3 puncak. Puncak makam yang tadi, dan puncak tertingginya di depan ini Puncak Andong. Dari Puncak Andong turun melewati punggungan yang dikenal dengan jembatan setan, kemudian sampai di Puncak Alap-Alap. Ini rombongan senior-senior ini sebelah kanan udah pada turun. Di Puncak Andong ini ada kayak apa, musang gitu ya, musang dan kucing yang suka minta makan. Kalau musang mencuri sampah-sampah itu bukan minta makan. Kalau kucing itu suka minta makan. Udah nampak ada warung sebelah kiri. Ini Mas Ramu apakah mampir warung sini atau warung depannya? Kita lihat-lihat dulu. Sampai di sini dulu cerita Mas Ramu kali ini, sampai bertemu di part selanjutnya.